Kerajaan Sumedang Larang merupakan salah satu kerajaan Islam yang diperkirakan berpusat di Tatar Pasundan. Tepatnya di sekitar Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Kerajaan ini sudah berdiri sejak abad ke-8 Masehi, namun baru menjadi sebuah negara berdaulat di abad ke-16 Masehi. Keberadaan kerajaan ini memberikan bukti sejarah yang sangat kuat pengaruhnya di kalangan orang Sunda dalam proses penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Salah satu penerus kerajaan yang sangat dikenal masyarakat Sumedang yaitu pada masa berkuasanya Pangeran Gesan Ulun, putra dari Pangeran Santri. Apa dan bagaimana sepak terjang sang raja Pangeran Gesan Ulun tersebut? Simak video ini sampai akhir. Tetapi sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini bisa terus memberikan wawasan serta hiburan bagi kita semua. Sebuah situs yang berada di puncak Gunung Rengganis merupakan sebuah bukti pada masa kerajaan yang dipimpin sang Raja Pangeran Angkawijaya. Masyarakat mengenalnya dengan sebutan Dayeuh Luhur. Disinilah sang raja yang bergelar Gesan Ulun dimakamkan. Kekuasaan Pangeran Gesan Ulun sebagai penerus dari Pangeran Santri semakin kuat pengaruhnya setelah kedatangan 4 patih dari kerajaan Pajajaran yang siap mengabdi kepada sang Raja Sumedang Larang. Kerajaan Sumedang Larang menguasai hampir seluruh Jawa Barat, kecuali wilayah yang dimiliki oleh Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon. Dayeuh Luhur, sebuah tempat yang berada di ketinggian 980 mdpl. Menurut cerita masyarakat yang beredar, Dayeuh Luhur merupakan sebuah pusat pemerintahan sementara Kerajaan Sumedang Larang. Pangeran Angkawijaya atau Prabu Gesan Ulun merupakan putra dari pasangan Pangeran Santri dan Ratu Pucuk Umun. Beliau belajar ilmu agama Islam di Pajang, Jawa Tengah. Dan di Pajang inilah beliau bertemu dengan seorang gadis yang bernama Nyimas Harisbaya. Dari pertemuan inilah tumbuh sebuah kasih sayang dari Nyimas Harisbaya kepada Pangeran Gesan Ulun. Pangeran Angkawijaya atau Prabu Gesan Ulun sempat menolak kasih sayang Nyimas Harisbaya karena beliau tahu Nyimas Harisbaya merupakan calon istri kedua dari penguasa Kesultanan Cirebon, yaitu Panembahan Ratu atau Pangeran Girilaya. Baiklah teman-teman, kita akan mengunjungi makam Pangeran Angkawijaya atau Prabu Gesan Ulun. Disinilah Pangeran Gesan Ulun dimakamkan. Dan di samping makam Pangeran Gesan Ulun ini ada para putra serta para pengawal yang setia kepadanya. Dan ini adalah jalan menuju makam Nyimas Ratu Harisbaya. Ratu Harisbaya merupakan istri kedua dari Prabu Gesan Ulun. Ratu Harisbaya merupakan salah seorang putri dari Kerajaan Sampang Madura. Dan inilah makam dari Ratu Harisbaya. Harisbaya akhirnya menjadi istri yang sah Prabu Gesan Ulun dengan perjanjian Kerajaan Sumedang Larang memberikan sebagian wilayah kerajaan yang sekarang disebut Majalengka. Teman-teman, kita akan lanjutkan
untuk melihat sebuah peninggalan dari salah satu adipati yang sangat terkenal pada masa kerajaan Sumedang Larang di bawah kekuasaan Prabu Gesan Ulun. Sebuah situs berbentuk tiang atau tongkat berdiri kokoh di atas puncak Gunung Rengganis. Masyarakat mempercayai tongkat tersebut merupakan salah satu peninggalan sang adipati Eyang Jaya Perkasa. Sebuah peristiwa dan cerita mistis membalut puncak Gunung Rengganis. Peristiwa dan cerita mistis tersebut berkaitan erat dengan pemindahan ibu kota kerajaan Sumedang Larang. Awal mula pemindahan pusat kerajaan ke daerah Gunung Rengganis atau Dayeuh Luhur ini bermula dari kaburnya sang calon istri Panembahan Ratu Cirebon. Kala itu, Pangeran Gesan Ulun berkunjung ke Sultanan Cirebon untuk bersilaturahmi. Secara tidak sengaja, Nyimas Harisbaya melihat kedatangan sang kekasih lamanya. Dari situlah, cinta yang lama akhirnya bersemi kembali. Singkat cerita, rombongan Pangeran Angkawijaya atau Prabu Gesan Ulun meninggalkan Kesultanan Cirebon yang diantar oleh para petinggi kesultanan sampai pintu gerbang. Sebelum rombongan Prabu Gesan Ulun sampai di pusat kota kerajaan Sumedang, sebuah kabar sempat membuat kaget seluruh rombongan Prabu Gesan Ulun. Salah seorang pengawal membawa kabar tentang seorang wanita cantik yang mengikuti mereka. Wanita cantik tersebut tiada lain Nyimas Ratu Harisbaya. Rombongan Prabu Gesan Ulun sempat beristirahat dan berdiskusi mengenai masalah Nyimas Ratu Harisbaya dan membujuk Ratu Harisbaya untuk pulang kembali ke Kesultanan Cirebon. Tetapi Ratu Harisbaya menolak dan tetap akan ikut ke kerajaan Sumedang Larang. Ia pun sempat mengancam akan bunuh diri apabila Prabu Gesan Ulun menolak cinta kasihnya. Sebuah kesepakatan diambil. Akhirnya, Nyimas Ratu Harisbaya diboyong ke kerajaan Sumedang. Dari peristiwa inilah, sebuah kabar datang dari Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon akan menyerang kerajaan Sumedang Larang secara besar-besaran. Mendengar kabar tersebut, sang adipati Eyang Jaya Perkasa melakukan pengintaian ke Kesultanan Cirebon. Dari hasil pengintaian Eyang Jaya Perkasa, Kesultanan Cirebon akan menyerang kerajaan Sumedang Larang secara habis-habisan. Eyang Jaya Perkasa meminta Prabu Gesan Ulun dan seluruh rakyat Sumedang Larang untuk tidak takut dengan penyerangan tersebut. Eyang Jaya Perkasa sanggup menghadapi gempuran dari serangan bala tentara Kesultanan Cirebon seorang diri. Tetapi Prabu Gesan Ulun melarang Eyang Jaya Perkasa menghadang sendirian. Sang raja meminta ketiga patih yang lainnya untuk menemani Eyang Jaya Perkasa. Sebelum Eyang Jaya Perkasa bertandang ke medan perang, ia menanam pohon hanjuang sambil berkata, "Kula nancepkeun ieu hanjuang ciri asih ka Prabu Gesan Ulun. Mun seug ieu tangkal hanjuang subur, ciciren kula unggul. Tapi mun seug hanjuang layu atawa perang, ciciren kula kasoran di palagan." Setelah memberikan wasiat kepada sang Prabu Gesan Ulun, Eyang Jaya Perkasa dan ketiga temannya berangkat menghadang musuh di luar kerajaan. Ia tidak ingin kerajaan Sumedang Larang menjadi ajang peperangan. Singkat cerita, pasukan musuh hancur berantakan di amuk empat patih kerajaan Sumedang.
Dan Eyang Jaya Perkasa terus mengejar pasukan musuh yang masih tersisa sampai ia jauh meninggalkan ketiga temannya. Sementara ketiga temannya menunggu Eyang Jaya Perkasa berhari-hari. Dan akhirnya diambil kesepakatan Jaya Perkasa gugur di medan laga. Ketiga patih tersebut pulang mengabarkan duka tentang Jaya Perkasa. Untuk menghindari jatuhnya korban dari rakyat Sumedang Larang, Sang Raja Prabu Gesan Ulun meminta kepada seluruh rakyatnya untuk meninggalkan kerajaan Sumedang Larang tanpa melihat hanjuang yang ditancapkan Eyang Jaya Perkasa. Rombongan Prabu Gesan Ulun akhirnya sampai di Gunung Rengganis, dan disinilah pusat pemerintahan sementara Sumedang Larang. Sementara Eyang Jaya Perkasa pulang dari medan perang, ia melihat kerajaan Sumedang Larang sudah tidak berpenghuni. Ia pun marah dan merasa dikhianati. Eyang Jaya Perkasa mencari sang raja dan tiga temannya. Setelah bertemu, Eyang Jaya Perkasa menanyakan kenapa sang raja tega meninggalkan dirinya. Padahal hanjuang yang ia tanam tumbuh subur. Kemudian sang raja menceritakan kabar yang dibawa ketiga patih yang menemani Eyang Jaya Perkasa. Eyang Jaya Perkasa tak sanggup menahan emosi, dan akhirnya ketiga temannya terbunuh oleh dirinya. Eyang Jaya Perkasa akhirnya meninggalkan sang raja menuju puncak Gunung Rengganis. Inilah puncak Gunung Rengganis. Disinilah Eyang Jaya Perkasa menghilang tanpa jejak. Menurut beberapa sumber di tempat ini, banyak kejadian-kejadian di luar nalar manusia biasa. Misteri serta mistis memenuhi sekeliling tempat ini. Sebelum Eyang Jaya Perkasa menghilang, ia sempat mengucapkan sumpah untuk anak cucunya. Apabila ada di antara anak cucuku serta keturunanku yang datang ke tempat ini, janganlah memakai kain batik. Dan inilah situs yang dipercaya peninggalan Eyang Jaya Perkasa, yaitu sebuah batu tersusun menyerupai tongkat. Sebagian kalangan menganggap sumpah Eyang Jaya Perkasa merupakan sumpah kutukan. Baiklah teman-teman, itulah kisah dayah luhur yang sampai sekarang diselimuti mistis dan misteri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.